Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Semangat pagi untuk semuanya. Oke. Kali ini dalam mata kuliah IMC kita akan masuk ke dalam pokok bahasan ketiga ya, teman-teman ya. Dimana dalam pokok bahasan yang ketiga ini kita akan membicarakan mengenai organizing for advertising and promotion. Gitu ya. Dimana fokus kita akan membahas mengenai peran dari advertising agencies gitu ya, ataupun biro ataupun perusahaan periklanan, dan bagaimana marketing komunikasi ini diorganisasikan dalam proses IMC gitu. Dalam buku Bells ketika kita lihat ada 5 LO gitu ya untuk chapter 3 ini. Nah, saya akan menjelaskan 1 sampai 2 LO, kemudian sisanya silahkan kalian penuhi LO-nya dengan cara membaca textbook dengan belajar mandiri. Oke? Nah, sebelum masuk ke materi, akan saya berikan ilustrasi bagaimana perkembangan dari advertising agency ini terjadi, gitu ya. Oke. Kalau teman-teman melihat iklan yang tayang di YouTube, di media sosial, di televisi, gitu ya, itu adalah iklan yang merupakan hasil kerja banyak orang, gitu ya. Iklan yang hasil kerja banyak orang yang terlibat di sana, banyak pihak yang terlibat di sana, gitu ya. Jadi iklan yang sudah tayang itu merupakan muara dari berbagai aktivitas dari pihak-pihak yang terlibat. Nah, bisnis periklanan dan promosi ini terus berubah, teman-teman, gitu ya. Karena selalu mengikuti perkembangan dari perilaku konsumen. Perilaku konsumen itu kan trennya berubah gitu ya, selalu berubah gitu. Nah, begitupun yang terjadi dalam advertising industri gitu ya. Dalam industri periklanan ini juga berubah. Terlebih dalam 10 tahun terakhir gitu ya, dalam 1 dekade terakhir kita sangat sekali engage dengan yang namanya teknologi, dengan yang namanya internet, media sosial dan sebagainya. Tentu saja ini pun sangat berdampak kepada industri periklanan gitu ya. Nah, dari kondisi seperti itu, yang namanya pemasar itu kan selalu dituntut untuk bagaimana caranya mencari cara terbaik untuk berkomunikasi, untuk melakukan komunikasi dengan customer, gitu ya. Nah, cara berkomunikasi dengan customer itu salah satunya adalah dengan cara iklan ataupun promosi. Jadi iklan dan promosi sangat sekali terdampak oleh adanya revolusi digital, gitu dengan adanya teknologi internet, teknologi media sosial yang muncul dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, perkembangan industri ini ke depan akan diprediksi akan semakin kompleks gitu ya, akan semakin kompleks gitu. Kemudian tantangan advertising dan promosi untuk semakin engage dengan emerging teknologi itu akan semakin diharapkan. Karena kan dari contohnya misalkan dari media sosial itu kan terus berkembang ya, tidak hanya Facebook, YouTube dan WhatsApp ataupun TikTok ataupun Instagram. Nanti ke depan pasti akan muncul berbagai macam media sosial yang terbaru gitu. Nah, periklanan dan promosi itu diharapkan selalu catch up dengan perubahan media sosial, dengan perubahan teknologi. Itu kan disebut dengan emerging teknologi ya. Ada teknologi-teknologi baru yang muncul dan yang namanya advertising itu harus selalu catch up karena dituntut untuk selalu mencari cara bagaimana untuk berkomunikasi dengan customer-nya gitu ya. Nah, kemudian perubahan-perubahan yang tadi disebutkan ini pasti akan sangat berpengaruh pada cara bagaimana pemasar mengelola komunikasi pemasaran dan juga hubungan mereka dan perusahaan iklan gitu ya, karena industri periklanan ini adalah industri yang sangat kompleks, maka banyak sekali perusahaan-perusahaan iklan yang muncul. Dan perusahaan iklan yang muncul ini tidak hanya satu ataupun dua kategori saja, bahkan banyak sekali kategorinya. Dan eh, advertising agency ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Gitu. Jadi dalam pertemuan ini kita akan membicarakan mengenai advertising agency ini, gitu ya. Oke. Berikutnya akan saya sampaikan sedikit mengenai partisipan dalam IMC proses, gitu ya. Tadi saya bilang bahwa iklan yang sudah tayang itu adalah hasil kerja ataupun muara dari berbagai pihak, dari berbagai orang yang terlibat dalam IMC proses. Siapa saja sih yang terlibat dalam IMC proses? Setidaknya ada 5 kelompok yang terlibat dalam IMC proses.
ada advertiser ataupun klien, ada advertising agency, ada media organization, ada marketing communication specialist organization, dan yang terakhir ada collateral service gitu ya. Nah, saya jelaskan sedikit gitu ya mengenai partisipan ini. Yang pertama itu adalah advertiser. Advertiser ataupun klien itu adalah perusahaan ataupun organisasi yang memiliki produk dan jasa yang akan dipasarkan. Jadi mereka yang memiliki produk ataupun jasa yang ingin dibuatkan iklan gitu ya, itu adalah klien, itu adalah advertiser. Mereka yang bertanggung jawab atas iklan yang mereka inginkan gitu. Kemudian karena mereka yang ingin dibuatkan iklan, artinya berarti mereka harus menyediakan sejumlah dana untuk program periklanan tersebut gitu ya. Kemudian secara de facto gitu ya, mereka yang bertanggung jawab atas tayangnya iklan di media tertentu gitu. Jadi misalkan saya berupa perusahaan ingin dibuatkan iklan oleh Anda sebagai advertising agency. Itu tanggung jawab iklannya itu ada di saya, bukan di tanggung jawab yang membuatkan. Karena saya yang menginginkan dan advertising agency itu hanya membuatkan. Gitu. Jadi advertiser ataupun klien ini adalah orang yang bertanggung jawab atas iklan yang tayang di televisi. Atau karena ini dia kan selaku pemiliknya ya, selaku pemilik iklannya. Itu adalah advertiser ataupun klien. Kemudian yang kedua adalah advertising agency. Advertising agency ini adalah pihak ataupun perusahaan yang membuatkan iklan untuk klien tadi, gitu ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri, ini advertising agency ini terbagi ke dalam dua kategori. Ada kategori biro iklan dan ada kategori perusahaan iklan. Nah, dari namanya saja skopnya kan sudah pasti berbeda ya. Kalau biro iklan mungkin skopnya lebih kecil, tapi kalau misalnya perusahaan iklan, perusahaan periklanan, itu skopnya lebih besar. Kemudian biro iklan karena bentuknya lebih kecil, biasanya mereka merupakan bagian dari salah satu perusahaan gitu ya. Contohnya dari advertiser tadi. Ketika sebuah perusahaan gitu ya, mereka sudah memutuskan sudah kita membuat departemen iklan sendiri, kita buat biro iklan sendiri. Nah, itu adalah biro iklan. Jadi kalau misalkan biro iklan itu ada kecenderungan merupakan anak departemen dari sebuah perusahaan tertentu. Nah, skema biro iklan ini yang dimiliki oleh perusahaan tertentu disebut sebagai in-house agency. Jadi ada agensi khusus dalam perusahaan yang mengurusi advertising. Berbeda dengan perusahaan periklanan. Kalau perusahaan periklanan itu adalah perusahaan yang betul-betul mereka terpisah dari perusahaan lainnya dan fokus mereka itu adalah membuatkan iklan untuk klien. Jadi skopnya lebih luas, lebih besar lagi gitu ya. Kemudian yang ketiga, pihak yang ada dalam MC proses itu adalah media organization. Siapa sih media organization? Media organization itu adalah orang yang punya media, orang yang punya subscriber, perusahaan yang punya follower, perusahaan yang punya viewer, perusahaan yang punya readers, dan lain sebagainya. Pokoknya mereka yang punya massa. Nah, menurut saya sih ini yang paling penting nih gitu. Iklan kan tadi hanya dibuatkan oleh advertising agency. Ketika sudah jadi iklannya, sudah jadi template-nya, akan kita tayangkan di mana? Nah, di sini ada peran penting dari media organization, gitu ya. Mereka menyampaikan iklan yang telah dibuat kepada customer, kepada consumer kita, gitu ya. Jadi sebetulnya sih media organization ini hanya menyampaikan saja, gitu ya. Tapi di balik itu berarti kan media organization ini harus punya daya tawar nih ke dalam sebuah AMC proses. Kita nggak bakalan sembarang milih media organisasi gitu ya. Kita akan pilih media yang segmen pasarnya segmen pasarnya memenuhi kriteria kita, kemudian follower subscribernya banyak dan lain sebagainya. Artinya mereka juga harus mendorong gitu ya aktivitas media mereka supaya tetap mempertahankan subscriber mereka, supaya tetap memiliki follower yang dalam jumlah yang banyak gitu. Nah, kemudian yang keempat pihak yang terlibat dalam AMC proses itu adalah marketing communication specialist organization. Tadi di awal saya sempat menyebutkan ada yang namanya revolusi digital. Betul, dalam 10 tahun dekade terakhir ini kita kan dihadapkan pada teknologi web, gitu ya, teknologi internet, dan itu sangat berpengaruh sekali pada kehidupan kita. Kita akan semakin engage dengan
teknologi internet. Itu makanya industri periklanan pun bergerak, industri periklanan pun berubah gitu ya. Dari yang tadinya misalkan hanya advertising agency, kita sekarang membutuhkan yang namanya marketing communication specialist. Karena misalkan di sana kita membutuhkan data tentang pasar media sosial, pasar tentang digital misalkan ya, kita akan kontak mereka. Contohnya misalkan di sini dalam buku Bells dicontohkan ada beberapa spesialisasi pekerjaan gitu ya, ada direct marketing agencies. Direct marketing agencies itu adalah mereka yang menyediakan ini ya, mereka yang menyediakan kebutuhan, mereka yang menyediakan layanan ataupun jasa untuk melaksanakan program pemasaran langsung. Itu adalah direct marketing agencies gitu ya. Kemudian sales promotion agencies, kita akan kontak mereka manakala iklan yang kita buat itu berkaitan dengan diskon gitu ya, dengan undian berhadiah, melalui kompetisi gitu ya, melalui lomba ataupun melalui kontes. Kita akan kontak mereka. Kemudian contoh yang ketiga adalah digital ataupun interaktif agencies gitu ya. Kita akan kontak mereka manakala kita membutuhkan data-data bagaimana cara melakukan iklan di media digital misalkan. Nah, jadi secara umum yang namanya marketing communication specialist ini adalah mereka yang menyediakan jasa khusus, jasa layanan khusus seputar marketing komunikasi. Baik itu dengan cara tadi direct marketingnya, dengan cara sales promotionnya, dengan cara digitalnya. Dan tentu saja ke depan ini akan banyak spesialisasi marketing komunikasi yang masuk ke dalam kategori SMCO ini, Specialist Marketing Communication Organization, gitu ya. Contohnya misalkan karena kita beriklan di media sosial Instagram misalkan, kita akan butuh mereka yang punya insight bagus di Instagram. Bagaimana caranya menciptakan brand di Instagram misalkan, bagaimana caranya kita menjual di media sosial misalkan. Akan banyak muncul spesialis-spesialis tambahan di sini. Dan pihak yang terakhir, yang kelima itu adalah collateral service. Collateral service itu adalah perusahaan yang menyediakan jasa tambahan khusus untuk mendukung program periklanan. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah misalkan marketing research. Marketing research itu adalah salah satu jasa yang disediakan oleh collateral service, teman-teman. Nah, kita dalam beriklan itu kan membutuhkan insight tentang pasar ya, tentang tren. Dan itu disediakan oleh collateral service melalui jasa research marketingnya. Kemudian selain research marketing, kita juga membutuhkan misalkan dalam periklanan itu video production yang bagus. Nah, mereka menyediakan. Kemudian contoh dari collateral service itu adalah misalkan fotografinya gitu ya, jasa fotografi, jasa copywriting dan lain sebagainya. Jadi ini adalah beberapa pihak yang terlibat dalam MSC proses. Ada advertiser, ada advertising agency, ada media organization, ada SMCO dan ada collateral service gitu ya. Oke. Nah, berikutnya akan kita bahas mengenai sistem periklanan yang digunakan dalam perusahaan gitu ya. Sistem yang digunakan dalam perusahaan untuk mengelola kegiatan periklanan itu ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah sentralisasi, yang kedua desentralisasi, dan yang terakhir adalah in-house agency. Gitu ya, jadi ada 3. Dalam buku Bells disebutkan ada 3. Nah, tentu saja untuk memilih perusahaan menggunakan sentralisasi, desentralisasi, ataupun in-house agency tergantung kepada perusahaan itu sendiri. Biasanya terdapat beberapa faktor yang menentukan untuk memilih sentralisasi ataupun desentralisasi. Contohnya misalkan dari besar kecilnya perusahaan. Kalau perusahaannya besar, relatif mereka akan menggunakan desentralisasi karena mereka memiliki anggaran yang kuat, anggaran yang cukup daripada nambah kerjaan misalkan untuk pihak internal akan lebih bagus diberikan kepada eksternal. Mereka menggunakan desentralisasi, gitu ya. Kemudian selain besar kecilnya perusahaan yang menentukan untuk kebijakan sentralisasi atau desentralisasi itu adalah jumlah produk yang dipasarkan. Sedikit banyaknya jumlah produk yang dipasarkan itu akan menentukan mereka menggunakan sentralisasi atau desentralisasi dalam komunikasi pemasarannya. Dan tentu saja
besar kecilnya peran iklan juga akan dipertimbangkan, gitu ya. Maksudnya besar kecilnya peran dari periklanan itu begini, kita ketika buat iklan itu kan tidak hanya untuk jualan ya, kita buat iklan itu bisa untuk meningkatkan aware gitu ya, untuk mengenalkan produk baru gitu ya. Banyak banget fungsi dari iklan gitu ya, tujuan dari iklan. Nah, besar kecilnya peran dari iklan yang kita harapkan tentu saja juga itu bisa menjadikan pertimbangan apakah kita menggunakan sentralisasi ataupun desentralisasi gitu ya. Nah, ini ada sedikit gambaran mengenai sistem sentralisasi. Kalau sistem sentralisasi itu biasanya dilakukan internal dalam sebuah perusahaan, di mana di sana akan banyak orang yang terlibat, banyak orang yang bisa memberikan masukan terhadap eh, periklanan dan promosi yang dilakukan. Dan tapi tentu saja karena periklanan itu ada di bidang marketing akan menjadi key point, akan menjadi kunci penting di sana. Jadi bidang marketing membuat project periklanan, mereka akan membuat beberapa divisi, misalkan divisi marketing research, divisi advertising, divisi sales, dan divisi product planning gitu. Nah, di sini banyak orang yang terlibat gitu ya, bukan hanya orang-orang marketing, tapi orang-orang dari finance, dari production gitu ya. Kalau misalkan mau ngasih masukan silahkan, tapi terkoordinasi terpusat di sini. Dan bahkan ini seorang CEO pun bisa bisa masuk, bisa memonitor bagaimana proses periklanan yang dirancang oleh divisi marketing di sini gitu ya. Jadi ini adalah contoh gambaran dari sistem sentralisasi gitu. Nah, kemudian ada kebaikan dan kelemahan gitu ya dari penggunaan sistem sentralisasi ini. Kelebihannya itu adalah yang pertama better communication. Jadi komunikasi yang terjadi itu akan lebih baik karena mereka terkoordinasi dalam satu perusahaan yang sama gitu ya. Kemudian orang yang terlibat juga ini lebih sedikit gitu ya, karena dalam satu departemen marketing tadi gitu ya. Kemudian kelebihannya yang lain itu adalah adanya continuity of staff gitu ya. Jadi terjadi gitu ya, kesinambungan staff ini terjadi karena akan terjadi lebih sedikit pergantian gitu ya. Ataupun apa ya, tidak terjadi pergantian yang terlalu banyak gitu karena mereka dalam satu divisi marketing tadi ya. Kemudian keburukannya ataupun kekurangannya adalah less goal involvement gitu ya. Jadi tujuan yang direncanakan ini kurang kurang keterlibatan gitu ya. Kurangnya keterlibatan tujuan karena mungkin sulit bagi manajer periklanan untuk terlibat dengan strategi dan sasaran pemasaran perusahaan ataupun merek. Kemudian yang kedua, kekurangannya itu adalah waktu respon yang lebih lama. Karena departemen periklanan mungkin akan lebih lambat dalam menanggapi masalah ataupun kebutuhan pemasaran spesifik perusahaan ataupun suatu merek. Dan yang terakhir, kekurangannya itu adalah ketidakmampuan untuk melakukan beberapa lini produk saat perusahaan menjadi lebih besar dan atau merek lebih banyak permintaan dalam sebuah departemen. Oke. Nah, ini saya ulangi. Ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari proses sentralisasi periklanan dan promosi yang dilakukan dalam perusahaan gitu ya. Ketika kita menggunakan sistem sentralisasi dalam promosi dan periklanan, kelebihannya yang pertama itu adalah komunikasinya lebih baik. Kenapa komunikasinya lebih baik? Karena mereka yang terlibat dalam project advertising dan promotion ini masih dalam satu divisi, masih dalam satu perusahaan. Jadi komunikasi yang mereka lakukan itu akan lebih baik. Kemudian yang kedua, kelebihan dari sistem sentralisasi ini, orang yang terlibat itu lebih sedikit gitu ya. Meskipun tadi banyak departemen yang bisa memberikan masukan gitu ya, tapi yang terlibat secara penuh itu hanya divisi marketing saja. Jadi orang-orangnya terbatas. Karena orang-orangnya terbatas, mereka memiliki continuity of staff. Mereka punya kesinambungan dari staff-staff mereka. Staff mereka itu tidak mungkin tergantikan karena kan ada dalam satu divisi gitu ya, orangnya sedikit. Sangat sedikit sekali kemungkinan staff yang diganti oleh staff yang lain. Gitu. Jadi akan lebih komprehensif program ataupun project yang mereka garap gitu.
Namun di balik kelebihan tersebut ada juga kekurangannya ketika kita menggunakan proses ataupun sistem sentralisasi dalam IMC gitu. Yang pertama adalah less goal involvement gitu ya. Nah, di sini disebutkan less goal involvement karena sulit sekali kita mengkolaborasikan tujuan dari periklanan yang betul-betul kita harapkan dengan tujuan perusahaan gitu ya, karena sulit bagi manajer periklanan untuk terlibat dengan strategi dan sasaran pemasaran gitu ya, sulit sekali terlibat. Kemudian yang kedua, respon time-nya itu akan lebih lama gitu ya, karena mereka dikerjakan oleh satu divisi yang sama, orangnya jumlahnya sedikit, jadi waktu responnya lebih lama. Dan yang terakhir itu ketidakmampuan untuk melakukan beberapa lini produk pada saat perusahaan memproduksi produk yang sama. Misalkan dalam sebuah perusahaan itu ada beberapa produk yang diluncurkan secara bersama, ya di sana akan terjadi konflik gitu ya. Karena divisinya kan hanya satu tadi, divisi marketing. Sementara mereka harus menggarap 2 iklan sekaligus misalkan. Itu kan jadi sebuah kekurangan juga gitu ya. Nah, itu adalah kelebihan dan kekurangan dari penggunaan sistem sentralisasi dalam promosi dan periklanan. Kemudian kita lihat yang kedua ini adalah sistem desentralisasi nih. Kalau sistem desentralisasi itu adalah sering juga disebut dengan brand management system. Kenapa disebut brand management system? Karena ini diserahkan ataupun diberikan kepada masing-masing brand manager. Contohnya di sini ini ada sebuah diagram gitu ya, di mana ini adalah bagian-bagian pekerjaan di sebuah perusahaan. Dalam sebuah produk gitu ya, produk manajemen, itu ada brand A, brand B, dan brand C. Nah, setiap brand ini diharapkan ataupun diberikan kewenangan untuk mengontak advertising agency gitu ya, agar lebih spesifik gitu ya. Brand A itu ngontak advertising agensinya yang X gitu ya, kemudian brand B mengontak advertising agensinya yang Z misalkan gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan sistem desentralisasi. Orang yang terlibat itu akan lebih banyak gitu ya, melibatkan pihak internal dan pihak eksternal gitu. Nah, ada satu lagi yang sama gitu ya, yang hampir sama dengan sistem desentralisasi ini, yaitu sistem in-house agency. Ini adalah sistem in-house agency. Jadi ketika tadi dalam sebuah produk itu ada merek sampo, misalnya produk sampo itu ada merek A, merek B, merek C gitu. Ketika kita tidak diperkenankan untuk kontak ke advertising agency di luar perusahaan, tapi kita mengontaknya misalkan ke biro periklanan yang ada dalam sebuah perusahaan, yang ada di internal perusahaan. Nah, itu adalah in-house agency. Tentu saja di sini tadi sampo merek A itu akan kontak ke advertising department di perusahaan tersebut. Kemudian ini sampo merek B juga akan kontak ke sini, sampo merek C juga akan kontak ke sini. Ini adalah cara desentralisasi dan cara in-house agency gitu ya. Dari sistem ini disebut juga brand management system gitu ya. Nah, kekurangan dan kelebihan dari desentralisasi ini yang pertama itu adalah perhatian atau manajerial itu terkonsentrasi untuk suatu produk atau merek. Jadi lebih fokus gitu ya, lebih fokus karena mereka melakukan program periklanan dari masing-masing produk, dari masing-masing brand. Kemudian responnya akan lebih cepat gitu karena mereka melibatkan banyak orang. Kemudian kelebihan yang ketiga itu adalah lebih fleksibel. Peningkatan fleksibilitas memungkinkan penyesuaian pada berbagai aspek program periklanan dan juga promosi. Kemudian di balik itu ada kekurangannya. Kekurangannya itu adalah keputusan yang diambil itu tidak efektif karena manajer merek sering kekurangan pelatihan dan pengalaman dalam periklanan dan promosi. Maksudnya adalah manajer merek itu akan kesulitan untuk mengambil keputusan karena dia diserahkan tanggung jawab sepenuhnya. Sementara jika mereka dihadapkan kepada suatu keterbatasan dan mereka harus mengambil keputusan, itu kan hal yang kurang bagus gitu ya. Kemudian yang kedua negatifnya itu adalah memungkinkan terjadinya konflik internal.
Apalagi misalkan tadi dalam satu merek, satu produk gitu ya, ada beberapa merek yang diluncurkan bersamaan, tentu saja itu akan semakin meningkatkan level kompetisi di antar produk perusahaan itu sendiri. Kemudian ini lack of authority itu hampir sama dengan yang pertama gitu ya. Kurangnya otoritas oleh manajer merek memberikan apa ya, kesulitan untuk pengambilan kebijakan berkaitan dengan strategi-strategi perusahaan gitu ya. Dan ini adalah kelebihan dan kekurangan dari in-house agencies. Ini hampir sama sih, yang hampir sama dengan tadi desentralisasi, hanya saja ada beberapa yang berbeda gitu ya. Yang berbedanya di sini adalah yang pertama, dari kelebihan penggunaan in-house agency ini adalah cost saving gitu ya. Ini lebih murah gitu ya, lebih apa ya, saving yang bisa kita lakukan itu lebih tinggi karena kita menggunakan departemen sendiri. Kemudian kita bisa melakukan kontrol karena biro iklannya itu merupakan bagian dari perusahaan. Jadi kita bisa mengontrol lebih banyak. Kemudian koordinasinya juga lebih baik. Kekurangannya ini hampir sama dengan desentralisasi ya, karena sistemnya sistem desentralisasi begitu. Nah, oke. Berikutnya dalam buku Bells ini diberikan contoh beberapa periklanan yang sebagai representasi dari sentralisasi, desentralisasi, dan in-house agency gitu ya. Ini contoh iklan dari apa yang menggunakan in-house agency gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek, bisa lihat di textbooknya ya untuk lebih lengkapnya. Nah, kemudian kenapa sih kita memilih yang namanya advertising agencies gitu? Kenapa sih perusahaan-perusahaan besar itu lebih memilih pekerjaan periklanannya diserahkan kepada agen periklanan atau biro periklanan atau kepada perusahaan periklanan? Alasannya karena dalam sebuah advertising agencies itu mereka sudah melakukan pekerjaan yang sangat baik sekali. Ketika mereka membuat sebuah iklan, mereka melibatkan banyak bidang studi gitu ya. Mereka banyak melibatkan orang-orang, mulai dari artisnya, mulai dari aktornya. Kemudian dari aktornya sudah dipilih, mereka membuatkan juga script writer-nya, alur ceritanya mereka buat. Ada profesi script writer dalam advertising agencies. Kemudian ada market researcher-nya. Kita harus tahu trennya. Kita harus tahu pola perubahan perilaku konsumen. Maka dilakukan oleh researchers. Kemudian ada fotografer, ada media analisis, dan kemampuan-kemampuan lain. Nah, ini adalah alasan kenapa perusahaan besar mempercayakan urusan advertising ke agen gitu ya, karena mereka lebih profesional gitu ya. Mereka lebih profesional, mereka lebih apa ya, lebih spesifik mengurus iklan karena mereka kesehariannya ngurusin iklan. Kalau perusahaan kan eh, itu berkutat untuk menciptakan sebuah produk. Jadi ketika produknya sudah ada, ingin iklannya lebih bagus, ya sudah, kita kontak yang namanya advertising agencies karena mereka akan melakukan pekerjaan secara profesional. Banyak bidang yang terkait dalam pembuatan sebuah iklan, mulai dari artis, writer, researcher, fotografer, media analisis, dan kemampuan-kemampuan lain gitu ya. Nah, alasan lain kenapa sih perusahaan itu memilih biro iklan ataupun perusahaan iklan itu adalah karena mereka orang eksternal, mereka orang-orang yang terpisah dari perusahaan, tentu saja mereka punya sudut pandang dari luar perusahaan, sudut pandang sebagai orang eksternal. Jadi ketika iklan dibuat itu akan lebih baik lagi, akan lebih bagus karena mereka sudut pandang dari eksternal. Lain halnya ketika iklan tersebut dibuat dalam tadi skema ataupun sistem yang ini ya, sistem yang sentralisasi. Kemudian mereka menggunakan biro, misalkan biro periklanan khusus yang mereka punya. Tentu saja mereka akan membuat iklan dalam sudut pandang mereka. Tapi ketika kita lemparkan pekerjaan iklan kepada advertising agencies ataupun perusahaan periklanan, itu akan memberikan value lain gitu ya. Iklannya akan lebih mengena di mata customer kita begitu ya. Oke. Berikutnya ini ada beberapa contoh dari full service agencies gitu ya. Karena kan kita akan mempelajari mengenai bagaimana sih peran dari agen periklanan gitu ya. Ternyata mereka tidak hanya menyediakan layanan berkaitan dengan marketing dan komunikasi saja, tapi mereka juga
memberikan jasa layanan non-advertising service gitu ya, gitu. Jadi yang mereka lakukan juga cukup banyak nih gitu. Nah, ini adalah beberapa pilihan yang bisa ditawarkan oleh agen biro jasa ataupun perusahaan iklan yang ada di industri periklanan gitu. Jadi banyak sekali tawaran-tawaran yang mereka berikan. Oke, berikutnya silahkan kalian pelajari, silahkan kalian lengkapi LO yang belum saya sampaikan dengan cara membaca textbook gitu ya. Di sini masih banyak slide yang belum saya tampilkan. Silahkan kalian akses PowerPoint-nya, tentu saja dengan membaca catatan-catatan di bawah PowerPoint-nya. Itu kan ada catatannya, itu akan membantu kalian memahami isi dari PowerPoint-nya gitu. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan tugas kuis dalam e-learning-nya karena itu menjadi penilaian tambahan untuk nilai akhir nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai video pengantar di mata kuliah Komunikasi Pemesan Terpadu pekan ketiga yang bicara tentang advertising agency. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada kalian. Sehat selalu dan tetap semangat untuk melakukan perkuliahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.